Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Selamat berpuasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pertemuan ke-10. Saya jelaskan kenapa ini pertemuan ke-10 karena pertemuan ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester, maka kemarin adalah pertemuan 9 dan sekarang pertemuan 10. Saya akan menjelaskan bagaimana daya saing pada peternakan, atau kalau kemarin kita belajar itu analisis daya saing. Sekarang saya akan menjelaskan daya saing pada peternakan. Berikut contohnya yang saya akan jelaskan yaitu pada peternakan sapi perah. Jadi, daya saing peternakan mempunyai definisi, atau kita lihat definisi daya saing menurut para ahli. Daya saing merupakan kemampuan suatu sektor, yaitu kalau kita belajar ilmu peternakan, yaitu sektor peternakan, industri peternakan atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses mencapai suatu pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam lingkungan global selama biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Menurut Daryanto 2009. Menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2009, Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang sangat penting untuk ditangani dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Persoalan tersebut antara lain adalah kualitas birokrasi yang tidak efisien, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, tingginya tingkat korupsi, dan kesulitan dalam akses permodalan yaitu pembiayaan. Definisi lain diungkapkan oleh Van Buren et al. Dalam Aguirre dan Andera 2002, yaitu sebagai kemampuan pertambahan keuntungan dan menjaga pangsa pasar pada domestik atau internasional. Dan berdasarkan pada 3 pendekatan studi kompetitif, ketiga pendekatan tersebut antara lain adalah ekonomi neoklasik yang menyimpulkan daya saing sebagai perubahan pangsa pasar, pendekatan organisasi industrial yang menggambarkan peningkatan daya saing melalui persaingan, sedangkan penurunan daya saing melalui penggunaan koperasi, dan pendekatan manajemen strategi yang menggunakan faktor yang menggerakkan atau mengganggu daya saing dari industri dalam arti dinamis. Perbedaan dalam mendefinisikan daya saing dapat mempengaruhi cara pandang seorang atau perusahaan atau industri atau sektor, sehingga mempengaruhi penggunaan indikator dalam menganalisis daya saing itu sendiri. Pengukuran daya saing harus menggunakan patokan yang jelas karena merupakan konsep yang relatif, baik untuk mengukur daya saing internasional maupun domestik. Laturvi 2010 mengatakan bahwa banyak penelitian yang menganalisis daya saing hanya dengan menggunakan satu ukuran seperti indeks ekspor, biaya produksi, atau pertumbuhan produktivitas saja. Meskipun telah terdapat bukti bahwa daya saing dapat berbeda sesuai dengan komponen yang diukur. Nah, lanjut. Daya saing internasional. Daya saing secara internasional dapat diukur dalam bentuk komparasi daya saing antara produk-produk ekspor seperti yang digunakan dalam penelitian Hadi dan Mardianto tahun 2004. Penelitian tersebut mengukur daya saing dengan menggunakan pertumbuhan standar, efek komposisi produk, efek distribusi pasar, dan efek daya saing. Parameter pertumbuhan standar menurut penelitian tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekspor produk negara-negara dunia ke kawasan ASEAN. Parameter ini mencerminkan kinerja ekspor dari negara atau kelompok negara pesaing terhadap Indonesia atau negara ASEAN lainnya. Efek distribusi pasar digunakan untuk menggambarkan perhatian yang akan diberikan suatu negara terhadap eksportir terbesar. Sedangkan efek daya saing digunakan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan pangsa pasar ekspor Indonesia secara relatif terhadap standar setelah diperhitungkan perubahan komposisi produk dan distribusi pasar. Hadi dan Mardianto 2004 mengasumsikan bahwa efek daya saing hanya dapat terjadi selama periode analisis sebagai respon terhadap perubahan harga relatif pada pasar ASEAN. Efektif distribusi pasar menurut penelitian tersebut hanya cocok untuk melihat penjualan pasar. Penggunaan parameter pertumbuhan output standar akan memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional
termasuk di dalamnya perubahan stok atau ketersediaan produk, produksi modal, dan gambaran output real dalam suatu periode tertentu. Daya saing internasional juga dapat diketahui dengan menggunakan permintaan suatu produk dengan menganalisis faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian dengan menggunakan pendekatan salah satunya dilakukan oleh Cauchy 2007 yang menyatakan bahwa indikator utama yang sangat mempengaruhi permintaan dari produk gandum US menurut penelitian tersebut adalah harga dan kualitas. Sedangkan faktor peningkatan investasi yang berkelanjutan pada sisi produksi akan memberikan dampak meningkatnya daya saing karena menurunkan biaya produksi dan strategi pemasaran yang tepat. Harga yang lebih rendah dan peningkatan kualitas membuat produk gandum US lebih kompetitif dibandingkan produk lainnya. Permintaan juga mempengaruhi daya saing kakao asal Indonesia di pasar internasional. Berkaitan dengan mutu dan kualitasnya, mutu kakao asal Indonesia yang lebih rendah mengakibatkan permintaan dunia akan kakao asal Indonesia menjadi rendah juga. Sehingga daya saing industri untuk kakao asal Indonesia akan rendah di mata internasional menurut Widodo tahun 2000. Berkaitan dengan permintaan konsumen, daya saing dapat diketahui dengan melihat perkembangan permintaan produk di pasar oleh konsumen. Seperti yang dilakukan oleh Sudiarto dan Hanani 2005. Ketika konsumen lebih memilih atau berminat terhadap suatu produk dibandingkan dengan produk lainnya, maka dapat menggambarkan daya saing produk tersebut di pasar. Jika permintaan suatu produk tinggi, maka dikatakan bahwa produk tersebut memiliki keunggulan bersaing terhadap produk sejenis lainnya. Menurut penelitian ini, daya saing tidak dapat dinyatakan tinggi hanya ketika suatu produk memiliki harga yang tinggi ataupun memiliki keunggulan ekonomi. Hal ini disebabkan karena ketika produk sampai di pasar, permintaan konsumen atau pemilihan dalam pembelian produk akan menunjukkan apakah produk tersebut berdaya saing tinggi, sehingga harga yang mahal dapat dikatakan berdaya saing ketika konsumen memberikan sikap positif dalam mengonsumsi produk tersebut, begitu juga sebaliknya. Nah, daya saing juga dapat digunakan untuk melihat apakah suatu produk dihasilkan dan dipasarkan oleh suatu perusahaan atau industri, baik secara nasional maupun internasional, memiliki peluang untuk bertahan terhadap persaingan terhadap produk lainnya, baik produk yang sama yang berasal dari perusahaan atau negara lain, maupun produk substitusi dan komplementer dari produk tersebut. Indikator lain yang menjelaskan daya saing adalah indikator performance. Indikator performance dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel, diantaranya yang banyak digunakan untuk menjelaskan daya saing adalah produktivitas, profitabilitas, dan growth atau pertumbuhan. Menurut Perdana 2003, dikutip oleh Melian, Benny, and Admisera 2004, dan dikutip kembali oleh Fisher dan Sonnenberg 2007, lalu dikutip kembali oleh Lauturfe 2010. Kelebihan pendekatan daya saing dengan indikator performa adalah kemungkinan untuk mempertimbangkan dua strategi bisnis, yaitu strategi pemasaran dengan produktivitas tinggi namun memiliki profitabilitas per unit yang rendah, dan yang kedua, strategi dengan kualitas tinggi dengan margin profit per unit yang tinggi dengan hasil produktivitas relatif lebih rendah. Lalu ada juga pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditas tersebut. Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi pengusahaan komoditas dapat dilihat dari dua indikator lainnya, yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif. Berdasarkan hal tersebut, konsep daya saing yang digunakan adalah daya saing menurut Esterhuizen et al. 2008 dalam Daryanto 2009, di mana memungkinkan di tingkat produsen. Nah, ini di tingkat produsen, suatu komoditi dapat memiliki keunggulan komparatif, yakni memiliki biaya opportunity cost yang lebih rendah. Namun di tingkat konsumen, komoditi tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif karena adanya distorsi pasar. Sebaliknya, karena ada intervensi dari pemerintah, suatu komoditi dapat memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan komparatif. Kita lanjut.
hubungan antara daya saing dengan profitabilitas. Jadi, setelah kita tahu tentang apa itu daya saing, lanjut kita ada hubungan antara daya saing dengan profitabilitas. Kedua, ada hubungan antara daya saing dengan produktivitas melalui pendekatan-pendekatan yang tadi. Hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan output. Dan ada keunggulan-keunggulan kooperatif yang tadi dijelaskan dan keunggulan kompetitif. Pasti mahasiswa bakal bertanya apa sih itu keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif. Lalu ada kebijakan pemerintah tentang komoditas pertanian maupun peternakan. Lalu bagaimana? Sekarang kita bahas dari hubungan antara daya saing dengan profitabilitas. Jadi, profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai efektivitas dari suatu industri atau produk yang menunjukkan tujuan utama atau objektif yang akan dicapai. Untuk menentukan daya saing dari suatu perusahaan atau industri atau negara dapat digunakan profitabilitas sebagai indikator untuk menggambarkan efektivitas. Menurut Purnama dan Setiawan 2003, profitabilitas dapat menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan atau industri yang berkorelasi dengan kompetensi pemasarannya. Ketika kinerja perusahaan tinggi, maka profitabilitas perusahaan akan ikut meningkat, sehingga tingkat kompetensi perusahaan pada pasar juga ikut meningkat. Desianti 2002 dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa profitabilitas merupakan variabel yang penting dalam mengetahui daya saing suatu komoditas. Seperti pada komoditas kopi Robusta di mana profitabilitas mempengaruhi tingkat daya saing komoditas tersebut di pasar. Nilai profitabilitas yang tinggi menurut Desianti 2002 menandakan bahwa kopi Robusta dapat membiayai dan memproduksi biji kopi secara efisien dan secara finansial memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional. Berdasarkan penelitian yang Fisher 2007 dan Valvei 2011, profitabilitas merupakan variabel kunci untuk mengetahui daya saing sektor yang akan menggambarkan kinerja komparatif dari industri. Pangsa pasar atau market share merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan daya saing. Pangsa pasar dapat didefinisikan sebagai proporsi atau persentase dari total pasar output yang tersedia atau segmen atau output atau penjualan yang dihasilkan atau dijual oleh suatu perusahaan atau industri. Nah, Fisher 2007 dan Valvei 2011 dalam penelitiannya menggunakan margin profit operasional bruto, yaitu perbandingan antara profit operasional bruto untuk menentukan profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, nilai profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan daya saing dari suatu industri. Lanjut lagi ke hubungan antara daya saing dengan produktivitas. Yang tadi antara daya saing dengan profitabilitas, berarti profitabilitas adalah sesuatu indikator yang sangat penting juga karena merupakan variabel kunci untuk mengetahui daya saing sehingga menggambarkan kinerja komparatif dari suatu industri atau suatu sektor. Nah, sedangkan antara daya saing dengan produktivitas, di mana kita harus tahu produktivitas itu apa. Produktivitas merupakan komponen yang turut menentukan dan menjadi syarat utama dalam keberhasilan suatu perusahaan. Produktivitas menunjukkan tingkat kualitas perusahaan dalam menghadapi era persaingan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Kembali lagi, Porter dan Kittles 2006 menyatakan bahwa produktivitas merupakan akar penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri, maupun nasional. Produktivitas merupakan standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun per kapita. Sedangkan daya saing pada dasarnya merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu tingkat kemakmuran. Dari penjelasan tersebut, teman-teman harus mengetahui bahwa hubungan yang sejalan antara tingkat produktivitas dengan tingkat daya saing. Penjelasan itu juga didukung oleh Laurvie 2010 yang menyatakan bahwa produktivitas yang menunjukkan tingkat efisiensi dapat dijadikan salah satu ukuran utama untuk daya saing. Efisiensi juga dapat mengungkapkan potensi kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan atau industri di masa yang akan datang.
Kurniawan 2008 dalam penelitiannya mendukung pernyataan di atas dengan menyatakan bahwa nilai efisiensi berbanding lurus dengan tingkat daya saing. Dalam penelitiannya, Kurniawan 2008 menjelaskan bahwa ketika suatu komoditas, dalam hal ini adalah jagung, mengalami kenaikan nilai efisiensi, maka daya saing komoditas tersebut akan ikut meningkat. Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas memiliki dampak yang positif terhadap daya saing. Jadi dari keterangan Kurniawan tersebut, produktivitas memiliki dampak positif yang terhadap daya saing. Nah, secara definisi, produktivitas merupakan ukuran output yang dapat dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Dalam beberapa penelitian, produktivitas dihitung dengan menggunakan persentase pertumbuhan tahunan dari populasi, pemotongan, dan produksi daging secara time series. Menurut Roof 2010, sedangkan pada penelitian lain, nilai produktivitas dapat diketahui dengan membandingkan nilai tambah per tenaga kerja. Nilai tambah dapat ditentukan dengan mengetahui nilai pembelian dan penjualan dari perusahaan. Untuk mengetahui nilai tambah dari industri, digunakan rasio penjualan dan pembelian dari perusahaan-perusahaan sejenis. Itulah hubungan antara daya saing dengan produktivitas. Lalu hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan output bagaimana? Pertumbuhan merupakan aspek dinamis dari daya saing yang digunakan oleh peneliti-peneliti, salah satunya adalah Schoenberg 2007. Pertumbuhan output menjelaskan proses daya saing dari perusahaan industri. Untuk mengukur nilai tambah, penelitian Schoenberg 2007 menggunakan pertumbuhan nilai produksi dengan alasan bahwa nilai produksi terdiri dari total aktivitas operasional termasuk perubahan stok dan produksi yang akan merefleksikan output real per periode. Pertumbuhan produksi menurut Badan Pusat Statistik sangat menentukan daya saing. Pertumbuhan produksi industri yang rendah di samping ketatnya persaingan pasar nasional maupun internasional tidak mampu memberikan hasil produksi yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar yang akan berdampak pada sulitnya pengusaha industri baik industri kecil maupun industri menengah untuk dapat berkembang. Seperti itu. Lanjut lagi, ya tadi saya bilang ada pertanyaan pasti apa sih keunggulan kompetitif dan keunggulan kooperatif yang juga sebagai indikator dalam menentukan daya saing. Kita bahas bahwa keunggulan komparatif dulu. Jadi Daryanto 2009 menyebutkan bahwa konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing keunggulan potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi. Dengan kata lain, komoditas yang memilih keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki keunggulan efisiensi secara ekonomi. Person 2005 mengemukakan bahwa keunggulan komparatif bersifatnya dinamis. Dengan kata lain, keunggulan komparatif tidak stabil dan dapat diciptakan karena dipengaruhi oleh perubahan dalam sumber daya alam, perubahan faktor-faktor biologi, perubahan harga input, perubahan teknologi, dan biaya transportasi. Suatu daerah yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dapat dikatakan telah mencapai efisiensi ekonomi yang terkait dengan kelayakan secara ekonomi. Itu keunggulan kooperatif. Sekarang keunggulan kompetitif. Mana konsep keunggulan kompetitif atau competitive advantage menurut Porter yang dikutip oleh Daryanto 2009, dalam era persaingan global saat ini, suatu negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki 4 faktor penentu, yakni pertama faktor kondisi, yakni posisi negara dalam pengusahaan, faktor produksi seperti tenaga kerja, terampil dan atau infrastruktur. Yang kedua, demand kondisi,
berupa besarnya permintaan pasar domestik untuk produk-produk dan jasa-jasa industri. Yang ketiga, realizing and supporting industri berupa kehadiran industri pemasok atau pendukung dan lain-lain dalam suatu negara sangat berkaitan dengan kemampuan daya saing industri-industri di pasar internasional. Yang keempat ada film strategi, structure and rivalry, yakni kondisi pemerintah di dalam suatu negara, bagaimana perusahaan diciptakan, diorganisasi dan dikelola sebagai persaingan domestik secara ilmiah. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage juga dapat didefinisikan sebagai alat bantu untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan perekonomian aktual atau harga pasar. Hal ini berbeda dengan konsep keunggulan komparatif, yakni mengukur memanfaatkan aktivitas ekonomi dari segi masyarakat keseluruhan atau general. Keunggulan kompetitif dalam perkembangannya merupakan konsep yang sesuai untuk mengukur kelayakan secara finansial. Artinya, jika suatu komoditas memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif, maka komoditas tersebut layak dan menguntungkan untuk diproduksi dan dapat bersaing di pasar internasional. Ngomong-ngomong saing pasar internasional, jadi sebenarnya daya saing dari sisi industri atau perusahaan lebih intens ketika perusahaan secara relatif seimbang dalam ukuran-ukuran. Yang pertama adalah sumber daya produk dan jasa yang telah distandarisasikan. Jadi itu daya saing dari industri. Kita balik lagi ke daya saing sedikit. Lalu ada perkembangan industri cenderung pelan yang menyebabkan perusahaan mendapatkan keunggulan dengan mengorbankan perusahaan lain atau eksponensial. Daya saing pada level industri atau perusahaan dapat diukur berdasarkan jumlah pemain utama dalam industri tersebut dan market share. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa ada daya saing di industri itu mempunyai sisi atau lebih intens ketika perusahaan secara relatif seimbang. Terus ada pada level-level industri berdasarkan jumlah pemain utama dan market share. Industri yang memiliki daya saing tinggi merupakan industri yang memiliki hambatan pasar paling sedikit. Nah, dalam suatu pasar global, hambatan pasar yang harus dihadapi oleh perusahaan merupakan orientasi operasional. Seperti yang pertama adalah economic of scale, yaitu ketika volume produksi meningkat, biaya yang dikeluarkan menurun. Perusahaan yang baru masuk dalam pasar internasional biasanya memiliki unit cost yang lebih tinggi sehingga mereka tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Yang kedua ada capital investment. Perusahaan yang memiliki investasi besar dalam fasilitas perlengkapan dan pelatihan bisa dianggap menjadi player atau pemain pada beberapa industri. Yang ketiga ada access to supply dan distribution channel. Perusahaan yang telah ada dalam suatu industri memiliki supply tetap dan channel distribusi yang akan sulit untuk digantikan perusahaan baru. Terus yang keempat ada learning curve. Kurangnya pengalaman dalam pasar global akan menjadi hambatan besar pada perusahaan untuk masuk dalam suatu industri internasional. Ini pendapat Russell dan Taylor 2005. Jadi pada level nasional atau negara, daya saing diartikan sebagai kemampuan warga negara untuk berhasil meraih keberhasilan yang lebih tinggi dan juga mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Taraf hidup dapat diukur melalui produktivitas masyarakat per tenaga kerja atau dari sebaran modal yang dimiliki. Suatu negara dengan produktivitas masyarakat yang tinggi dapat menjadikan negara tersebut semakin berdaya saing. Efektif atau tidaknya suatu bangsa atau negara bersaing pada pasar global mempengaruhi keberhasilan ekonomi bangsa dan kualitas hidup warganya. Menurut Russell dan Taylor 2005. Kita lanjut ke kebijakan pemerintah. Jadi ada konsep dampak dari kebijakan pemerintah pada komoditas pertanian sebenarnya. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian pada umumnya baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan pemerintah ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri ataupun meningkatkan ekspor agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dan kebijakan tersebut diberlakukan untuk input dan output sehingga terjadi perbedaan harga yang diterima oleh produsen atau harga privat dengan harga yang sebenarnya terjadi atau harga sosial. Kebijakan diterapkan pada suatu komoditas ada dua bentuk, yaitu subsidi dan kebijakan perdagangan. Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif atau pajak, sedangkan kebijakan perdagangan berupa tarif dan kuota. Itu kebijakan pemerintah. Nah, kita bahas nanti, saya kasih contoh, ada penelitian
Harmin Widi Armin W. dan Ferianto 2014 tentang daya saing usaha ternak sapi perah di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, bahwa hasil perhitungan matriks PAM pada yang masuk 5% untuk setiap liter susu di Kabupaten Lumajang. Jadi gini, ada analisis daya saing. Jadi si jurnal ini atau si peneliti tentang analisis daya saing usaha ternak sapi perah rakyat, di mana untuk mengukur daya saing dalam penelitian ini melalui indikator keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Selain itu mendeskripsikan daya saing usaha ternak sapi perah. Hasil penelitiannya si Ferianto juga berupa untuk melihat kemampuan usaha ternak dalam bersaing dengan susu impor sebagai produk substitusi. Di samping itu, juga dapat memberikan informasi mengenai implikasi kebijakan pemerintah terhadap daya saing usaha ternak di Kecamatan Pujon di Kabupaten Pemalang. Jadi hasil perhitungan dari penerimaan biaya produksi, biaya operasional dan biaya lainnya dapat dilihat pada matriks yang ini, matriks PAM dan biaya masuk 5. Jadi ada nilai finansial, penerimaan output 3.206 per liter, terus biaya input, tradable, terus domestiknya, tradable cuma 240, domestiknya 2.200, keuntungannya hanya Rp681. Jadi kalau dianalisis keunggulan kompetitifnya, pertama, keuntungan kompetitif menunjukkan kondisi sebenarnya yang diterima dan dibayarkan para peternak dalam menjalankan usaha ternaknya. Jadi keuntungan finansial pada usaha ternak merupakan selisih penerimaan atau harga jual susu untuk setiap 1 liter susu dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi susu yang memperhitungkan harga sebenarnya di mana telah mendapat pengaruh dari kebijakan pemerintah. Jadi keuntungan total usaha ternak menggambarkan keuntungan yang dihasilkan pada pengusaha atau produksi sudah menggambarkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Jadi pada tabel tersebut tampak bahwa penerimaan peternak untuk skala usaha rata-rata 3 ekor sapi perah. Jadi sapi perah ini yang dipelihara adalah 3 ekor sapi perah atau rata-rata 3 ekor sapi perah di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang secara finansial adalah sebesar 3.206 per liter. Nah, biaya total yang dikeluarkan oleh peternak untuk menghasilkan 1 liter susu segar adalah 2.524,28 yang terdiri dari biaya input tradable yaitu 240,80 per liter susu dan biaya input non tradable sebesar 2.283,48 per liter susu segar yang dihasilkan. Nah, dari perhitungan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan, maka nilai keuntungan finansial yang diperoleh untuk setiap liter susu yang dihasilkan adalah sebesar Rp681,73. Nah, nilai tersebut memiliki pengertian bahwa keuntungan yang diterima peternak pada pengusahaan sapi perah untuk produksi susu sapi segar serta dengan adanya kebijakan pemerintah atau intervensi sebesar Rp681. Kayak gitu. Jadi ada intervensi pemerintah itu sebesar Rp681,73. Jadi kalau membaca ini nanti saya akan share jurnalnya juga bahwa si pemerintah juga ada andil dalam membantu meningkatkan nilai finansial sapi perah. Yang tadi dibilang bahwa ada subsidi, ada pajak dan segala macam dari kebijakan pemerintah yang di awal tadi saya bilang bahwa pemerintah atau intervensi pemerintah atau dengan adanya kebijakan pemerintah, jadi keuntungan yang dihasilkan itu Rp681. Nilai keuntungan yang positif menunjukkan bahwa penerimaan secara finansial yang benar-benar diterima oleh peternak lebih besar dari total biaya tradable dan non tradable. Jika keuntungan finansial atau privat lebih besar daripada 0, maka menunjukkan bahwa secara finansial peternak memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Berarti peternak tersebut mengalami keuntungan karena dia tidak 0 tapi lebih dari 0. Dan keunggulan kompetitif suatu komoditi dapat dilihat bagaimana alokasi sumber daya diarahkan untuk mencapai efisiensi finansial dalam usaha untuk memproduksi susu sapi di kabupaten tersebut. Seperti itu.
Lanjut lagi ada lagi analisis keunggulan komparatif. Kita lihat lagi di tabel tersebut. Keuntungan sosial yang diperoleh adalah sebesar 2.374,77 per liter susu, yang berarti usaha ternak yang dijalankan menguntungkan secara ekonomi walaupun tanpa adanya kebijakan pemerintah. Nilai keuntungan sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan privat di Kecamatan Pujon mengindikasikan bahwa adanya kebijakan atau intervensi pemerintah yang berupa distorsi pasar masih belum memberikan insentif yang cukup baik kepada peternak sapi perah rakyat. Nilai distorsi keuntungan yang terjadi adalah sebesar 1.693, yaitu minus 1.693 rupiah per liter susu yang berasal dari distorsi penerimaan sebesar minus 1.664 rupiah dengan total sebesar 28,41 per liter susu. Seperti itu. Jadi usaha ternak yang dijalankan di Kecamatan Pujon itu dia masih mampu dalam tingkat ekonomi sosial jika dibandingkan keuntungan ekonomi. Keuntungan privat yang diperoleh itu lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi memang, tetapi lebih baik tidak adanya intervensi pemerintah, terdapat input dan output. Nilai keuntungan privat yang lebih kecil disebabkan harga di tingkat peternak lebih rendah daripada harga di pasar. Berarti kan dengan adanya pengolahan susu atau intervensi dari pemerintah, maka peningkatan keuntungan itu terjadi. Harga susu di pasar internasional dihitung berdasarkan CIF, ditambah biaya tanah niaga yang menjadi lebih tinggi dengan harga di pasar finansial. Kayak gitu. Nah, nilai keuntungan privat yang lebih kecil disebabkan harga di tingkat peternak lebih rendah dari harga di pasar atau dunia atau internasional. Nah, harga internasional tadi itu dihitung berdasarkan CIF ditambah biaya tata niaga yang menjadi lebih tinggi dengan harga di pasar finansial. Selain itu, biaya input atau non-tradable yang dikeluarkan oleh peternak berdasarkan analisis finansial jauh lebih tinggi sehingga keuntungan privat yang diperoleh usaha ternak sapi perah rakyat lebih rendah secara finansial dari keuntungan sosialnya. Penyebab tingginya biaya non-tradable dikarenakan masih banyak komponen input yang bahan bakunya berasal dari impor, yaitu pakan, obat-obatan, dan vitamin. Seperti itu. Berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada kondisi aktual, penetapan tarif biaya masuk sebesar 5% menunjukkan usaha ternak sapi perah rakyat memiliki daya saing. Hal ini mengindikasikan lebih murah untuk memproduksi susu di dalam negeri daripada harus mengimpor. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi walaupun usaha ternak memiliki daya saing, sejauh ini peternakan rakyat tidak di Indonesia baru memenuhi 25-30% kebutuhan susu nasional. Beberapa masalah yang dihadapi ketika usaha ternak memiliki daya saing namun tidak mampu meningkatkan produksinya dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah skala kepemilikan ternak yang rendah. Yang kedua, produktivitas dan kualitas susu yang dihasilkan per hari sangat rendah. Yang tiga, insentif yang diterima peternak sangat minim, sehingga motivasi untuk mengembangkan ternaknya sebagai bisnis atau usaha menjadi tidak ada. Yang keempat, ketidakadilan sistem transaksi yang terjadi baik untuk mendapatkan bibit, pakan, dan penjualan susu, dan terbatasnya teknologi yang dimiliki peternak untuk mengolah langsung susu yang dihasilkan secara kelompok atau koperasi. Jadi perlu adanya upaya komprehensif untuk mampu mempertahankan dan memanfaatkan daya saing yang ada tersebut. Permasalahan yang disampaikan sebelumnya hendaknya menjadi pijakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Jadi teman-teman sebagai seorang calon sarjana peternakan harus mampu membaca suatu masalah di lapangan sehingga nanti dibawa ke ranah akademik, kita bahas dan kita cari solusinya bersama pemerintah bareng-bareng seperti itu. Berdasarkan hasil yang diperoleh,
Disebutkan bahwa pemerintah belum optimal dalam mengembangkan usaha ternak, cenderung peran pemerintah malah mendistorsi pasar dan merugikan peternak. Walaupun demikian, kan berarti pemerintah tidak boleh berperan sama sekali. Sebaliknya perlu disusun formulasi kebijakan yang tepat untuk dapat mengembangkan usaha ternak sapi perah tanpa harus mendistorsi pasar. Beberapa kebijakan tersebut adalah: satu, memperkuat penelitian dan pengembangan peternakan agar mampu menghasilkan bibit unggul yang mampu meningkatkan produksi dan kualitas susu sapi. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan pendampingan secara intensif dengan memanfaatkan koperasi dan IPS, yaitu industri persusuan, sebagai mitra langsung untuk melakukan pembinaan kepada ternak untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang ketiga, pemerintah merangsang pasar dalam negeri untuk memanfaatkan susu segar sebagai bentuk membuka pasar baru selain ke IPS dengan produk susu olahan. Dan yang keempat atau yang terakhir, berupaya untuk menciptakan harga susu sapi yang adil bagi peternak. Dan ada lagi analisis dampak kebijakan pemerintah. Jadi ada tabel lagi di sini. Jadi ada tabel gimana analisis dampak dari kebijakan pemerintah. Kita bahas jurnalnya. Ada analisis dampak pemerintah. Jadi indikator daya saing dan implikasi kebijakan pemerintah kita bahas. Jadi hasil analisis pada tabel indikator daya saing dan implikasi kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa nilai transfer output adalah negatif minus 1664,63 per liter susu. Artinya harga output di pasar domestik pada pengusaha sapi perah lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar internasional, atau terdapat transfer output dari produsen ke konsumen sebesar Rp1.664,63 per liter susu. Dengan demikian, konsumen atau peternak rakyat mendapat harga yang lebih rendah bila dibandingkan dengan harga susu impor. Dengan kata lain, produsen memberikan subsidi kepada para konsumen apabila pasar tidak terdistorsi atau tanpa kebijakan pemerintah. Perlunya perlindungan kepada produsen susu segar dalam hal ini adalah peternak rakyat, yakni dengan penetapan tarif bea masuk yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi IPS dan peternak. Walaupun WTO sudah menetapkan bahwa susu merupakan produk dengan ketentuan non-tarif 0%, pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menciptakan kondisi yang adil. Nilai koefisien proteksi output nasional (NPCO) adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara penerimaan yang dihitung berdasarkan harga bayangan. Ada di sini di dalam tabel ini, coba kita baca dan nilai NPCO. Nilai NPCO berapa? Gitu. Jadi nilai NPCO merupakan indikasi dari transfer input, di mana nilai NPCO yang diperoleh dari penelitian ini yang di Kabupaten Lumajang ini adalah 0,66 atau kurang dari 1. NPCO kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat proteksi harga output, dalam hal ini harga susu segar, sehingga menyebabkan harga yang diterima oleh peternak jauh lebih rendah. Pemerintah saat ini menetapkan tarif bea masuk susu impor sebesar 5%. Ini membuktikan bahwa tarif tersebut belum efisien. Dengan demikian, seluruh konsumen dan produsen dari dalam negeri menerima harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya diterima peternak sapi perah rakyat. Dalam kasus ini terdapat transfer pendapatan dari peternak sapi perah rakyat kepada konsumen. Dalam hal ini adalah industri persusuan yang merupakan perusahaan besar. Dalam hal ini menetapkan tarif bea masuk sebesar 5% masih bersifat disinsentif pada usaha ternak sapi perah rakyat. Pada tabel tersebut dideskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah pada input-input dan gabungan antara input dan output. Jadi ada rasio biaya privat yang tadi saya bilang, PCR-nya 0,77. Dalam kebijakan secara keseluruhan baik terhadap input maupun output dapat dilihat dari koefisien efektif transfer bersih, yaitu NT. NT-nya berapa di situ? Lalu koefisien keuntungan PC dan rasio subsidi bagi produsen SRP. Jadi
Nilai koefisien efektif EPC yang diperoleh dalam penelitian itu atau pada tabel tersebut, nilai EPC-nya adalah 0,64. Nilai EPC kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga output masih maupun subsidi tersebut terhadap input belum dapat melindungi peternak sapi perah rakyat dan ternyata menghambat peternak untuk berproduksi. Nilai 0,4 berarti kebijakan pemerintah terhadap input output menyebabkan peternak memperoleh tambahan keuntungan sebesar 64% dari nilai harga bayangannya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana peternak sulit mendapatkan pakan baik dari segi jumlah maupun harga. Masih mahalnya harga-harga input produksi, obat-obatan, vitamin, dan suplemen lainnya, serta rendahnya harga jual susu yang kadang tidak jelas menentu kadar kualitas berdasarkan apanya diharapkan. Kebijakan pemerintah mampu menunjukkan bahwa nilai EPC lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan insentif bagi peternak rakyat. Hasil analisis tersebut dilihat pada tabel bahwa ada koefisien keuntungan yaitu PC, yaitu rasio antara keuntungan bersih aktual dengan keuntungan bersih ekonomi, di mana nilai PC menunjukkan pengaruh gabungan pada output dan input tradable. Rasio ini digunakan untuk mengukur dampak kebijakan yang menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi. Nilai PC atau tadi koefisien keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 0,29 yang berarti bahwa PC kurang dari 1 mengindikasikan bahwa kerugian peternak bila ada pengaruh dan intervensi pemerintah sebesar 29% dari kerugian yang diterima tanpa adanya kebijakan pemerintah. Sedangkan nilai transfer besi yang diperoleh adalah sebesar Rp1.693 menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah selama ini terhadap input dan output belum memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan produktivitas ternak atau produksi susu. Keuntungan yang diperoleh peternak ketika terdapat kebijakan pemerintah seperti saat ini lebih rendah karena Rp1.693 bila dibandingkan kerugian apabila tidak ada campur tangan pemerintah. Langsung lagi ada SRP. SRP-nya adalah minus 0,35, di mana SRP yaitu rasio subsidi bagi produsen, merupakan rasio transfer besi dengan penerimaan berdasarkan harga bayangan. Nilai SRP yang diperoleh adalah minus 0,35 yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan saat ini menyebabkan peternak sapi perah rakyat harus mengeluarkan biaya produksi besi besar, yakni 30% dari opportunity cost untuk produksi. Jadi ketika pemerintah saat ini menetapkan tarif impor sebesar 5%, terbukti belum optimal melindungi peternak rakyat, bahkan cenderung merugikan peternak sapi perah rakyat tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kemampuan usaha ternak kita memiliki daya saing yang baik. Nah, itu menurut penelitiannya si Karmin dan Ferianto 2014 di Kabupaten Lumajang. Seperti itu. Lanjut lagi, ada namanya nilai transfer input. Nah, di sini ada tulisan transfer input. Nilai transfer input sebesar 32,21 yang menunjukkan bahwa terdapat transfer peternak sapi perah rakyat kepada input tradable. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi seharusnya di mana peternak yang harusnya mendapatkan transfer dari penggunaan input bukan memberikan subsidi kepada input yang dibeli. Untuk nilai transfer faktor sebesar Rp3,80 minus Rp3,80 yang berarti bahwa saat ini kebijakan pemerintah belum mampu melindungi input domestik. Jadi dilihat sudah tidak diberikan lagi subsidi pakan kepada peternak sejak tahun 2000 yang sudah dihapuskan. Indikator terakhir pada penelitiannya Ferianto di Kabupaten Lumajang itu adalah NPCL. Nilai NPCL merupakan rasio mengukur tingkat input transfer yang menunjukkan bahwa karena adanya subsidi. Nah, gitu.
terutama pada input nilai PCL sebesar 1,15 NPCL lebih dari 1 berarti bahwa dicabutnya subsidi pakan ternak sejak tahun 2000 mengindikasikan bahwa pemerintah menaikkan harga input tradable di pasar domestik di atas harga efisiensi. Hal ini berimplikasi bahwa usaha peternak rakyat dirugikan karena peternak harus membayar harga input lebih besar 1,5% dari harga internasional. Nah, jadi seperti itu indikator daya saing dan implikasi kebijakan pemerintah yang dibahas oleh Herianto pada penelitiannya 2014 yang diterbitkan di jurnal 2014. Jadi teman-teman masih bisa meneliti penelitian ini lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah pada saat ini, apalagi pada dampak pandemi COVID 2019 terhadap daya saing peternakan sapi perah rakyat pada kebijakan pemerintah. Jadi sehingga nanti teman-teman dapat membandingkan bahwa penelitian 2014 dasarnya ini nih. Ini menjadi dasar. Terus penelitian 2020 tentang pandemi COVID. Jadi analisis daya saing usaha peternak sapi perah rakyat pada masa pandemi COVID 2019. Wih, mantap. Seperti itu. Terus ada lagi analisis sensitivitas daya saing usaha ternak sapi perah rakyat. Jadi ada tabel lagi analisis sensitivitas daya saing usaha ternak sapi perah rakyat di Kecamatan Pujon Kabupaten Magelang. Jadi si Yanto itu meneliti tentang sensitivitas daya saingnya, bahwa analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kondisi daya saing sapi perah rakyat dengan perubahan variabel tertentu, yaitu data cross section yang diperoleh pada saat pengumpulan data bersifat statis dan perlu dilakukan simulasi akibat kemungkinan perubahan yang pernah atau akan terjadi menurut beliau. Berdasarkan hal tersebut, maka di luar kondisi normal perhitungan sebelumnya dengan tarif biaya masuk sebesar 5%, maka dilakukan 5 skenario dalam analisis sensitivitas tersebut. Pada tabel analisis sensitivitas tampak bahwa dari 5 skenario yang disimulasikan dalam penelitian tersebut, skenario dengan penetapan tarif biaya masuk sebesar 15% memberikan kondisi yang terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai keuntungan privat. Yang tadi nilai keuntungan privat ada Rp996 per liter susu dan keuntungan Rp2.838 per liter susu, sehingga dari kondisi aktual dan ekonomik pada skenario ini peternak memiliki keuntungan lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi pada skenario lainnya. Daya saing yang lebih baik bila dibandingkan terhadap skenario lainnya adalah keunggulan komparatif, yaitu PRC sama dengan 0,70 dan keunggulan kompetitif DRC sama dengan 0,45. Kondisi ini menunjukkan jika tarif biaya masuk ditetapkan menjadi 15%, maka efisiensi peternak dalam menjalankan usaha ternaknya lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi lain, termasuk pada kondisi saat ini dengan tarif biaya masuk 5%. Sehingga usulan GKSI untuk berupaya meningkatkan tarif biaya masuk sebesar 15% sangat baik untuk diterapkan oleh pemerintah, tentunya dengan tidak melanggar kesepakatan dalam WTO. Ketika pemerintah menurunkan tarif biaya masuk menjadi 0%, maka peternak akan menerima dampak kerugian selain penurunan keuntungan baik secara ekonomi dan privat. Usaha ternak relatif tidak menjadi lebih efisien ketika dibandingkan dengan kondisi aktual tarif biaya masuk 5%. Kondisi yang sangat merugikan petani adalah ketika tarif biaya masuk 0% yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan kenaikan harga pakan sebesar 30%. Dengan demikian, keuntungan yang diterima peternak menjadi lebih rendah dari seluruh skenario yang ada. Keuntungan privat sebesar Rp260, keuntungan sosial sebesar Rp1.900, nilai PRC sebesar Rp0,90 dan DRC sebesar 0,56, menunjukkan terjadi penurunan daya saing peternak sapi perah rakyat. Daya saing dimiliki oleh peternak secara umum dinilai belum optimal dijalankan. Daya saing tersebut masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi untuk memberikan kesejahteraan bagi peternak. Masih terbatasnya dan belum optimalnya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah memberikan indikasi bahwa daya saing peternak sapi perah masih belum bisa memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan bagi produsen atau peternak secara baik. Dengan kondisi tersebut, hendaknya pemerintah mencari format kebijakan yang sesuai tanpa mendistorsi pasar serta berupaya untuk menciptakan dan membuka pasar susu segar dalam negeri dengan basis produksi adalah koperasi itu sendiri, sehingga organisasi peternak itu jalan. Jadi sebenarnya sudah ada wadahnya, tinggal peternak itu sendiri mau atau tidak gabung koperasi
Dan banyak sekali perusahaan atau produsen pengolahan susu, sehingga nanti bekerja sama dengan koperasi-koperasi susu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah boom, pasar global, atau nanti teman-teman akan melihat atau akan meneliti bagaimana persaingan atau daya saing ketika peternak dan koperasi susu itu berjalan beriringan, dan koperasi susu dengan produsen-produsen atau pengolah atau pasar-pasar pengolahan susu atau rumah makan yang mengolah susu itu saling bersinergis. Nanti akan meningkat pendapatan peternaknya. Dicoba saja, diteliti. Karena penelitian itu wajar-wajar saja. Oke, itulah analisis dampak kebijakan dari pemerintah. Jangan salah kaprah dan salah memahami, karena ini adalah penelitian, masih bisa diteliti lagi, dibaru-barui lagi. Di penelitian tahun 2014, mungkin di tahun 2020 saat ini kebijakan tersebut sudah bisa menutup atau ada kebijakan lain, apalagi dalam masa pandemi COVID 2019 ini. Sehingga mahasiswa mencari bahan-bahan lagi tentang kebijakan pemerintah terhadap daya saing peternakan sapi perah, sehingga nanti ketemu titik terangnya bagaimana caranya pemerintah itu membuat suatu kebijakan-kebijakan, bekerja sama dengan para peneliti, bekerja sama dengan para stakeholder di luar sana, sehingga dapat kebijakan yang menguntungkan para peternak. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tugas buat teman-teman. Mari kita berdiskusi dalam grup sehingga suasana akademik akan terjalani atau hidup. Dan selalu dalam video saya atau penjelasan saya, teman-teman mencari kembali sumber atau referensi-referensi lain tentang daya saing pada peternakan sapi perah, atau daya saing atau indikator-indikator daya saing, sehingga nanti wawasan teman-teman, pengalaman teman-teman akan bertambah, dan saya maupun dari membaca jurnal-jurnal terbaru, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dan teman-teman membantu dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Harapannya adalah seperti itu sebagai seorang calon sarjana peternakan. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun tingkah laku maupun ucapan. Selamat berpuasa. Mohon maaf sekali lagi. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan masih bersama daya saing. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini sehingga saya bisa bikin video-video lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.